Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabdi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah handphone Oppo A5s ya teman-teman ya. Nah, keluhannya seperti ini. Ini diserahkan sama si user semalam sore ya teman-teman. Ini ada satu malaman handphone ini kondisinya seperti ini sampai pagi ini ya teman-teman ya. Dia mau nyala kemudian padam kembali, lalu nyala kembali dan seterusnya seperti itu. Atau dikatakan ini restart ya teman-teman ya. Nah, faktor dari penyebab kerusakan seperti ini atau permasalahan seperti ini biasanya tuh disebabkan oleh software yang softwarenya yang crash di sistemnya ya gitu teman-teman ya, di sistem operating system gitu teman-teman, atau OS-nya ya. Nah, bisa juga faktor seperti ini disebabkan oleh faktor hardware-nya gitu teman-teman, atau perangkat kerasnya ya. Nah, ini nyala kemudian padam kembali. Nah, di sini kita akan membahas atau mencari penyebab kerusakan seperti ini teman-teman ya. Ini handphone Oppo A5s yang warna merah ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan bongkar handphone ini. Kita akan cari atau telusuri dulu penyebab faktor kerusakan yang paling ringan dulu. Kita mulai teman-teman ya. Pertama kita cek keadaan kondisi fisiknya gitu ya teman-teman ya. Misalnya di bagian lubang USB-nya atau di lubang USB ya teman-teman ya. Nah, apakah ada korosi atau bekas pernah kemasukan cairan atau air ya teman-teman ya. Baiklah, saya akan bongkar handphone ini ya. Kita akan memulai bongkar handphone ini mulai dari ini ya, cover belakang, cover penutup ini ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya, saya akan cari sebuah plastik yang agak keras tapi lentur ya teman-teman ya, untuk membuka casingnya ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan saya dapat plastik seperti ini ya, plastik apa ini ya, bekas anti gores ya teman-teman ya. Ini agak tebal dan keras dan elastis atau lentur ya. Nah, di sini kita akan mencongkelnya ya teman-teman ya, congkel casing belakangnya ini teman-teman. Sebentar teman-teman ya, agak susah sih. Nah, sudah dapat seperti ini. Lalu kita geser secara perlahan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pinjer scan ya, atau sidik jari. Ini ada sebuah kabel fleksibel, jangan sampai ini robek ya teman-teman ya. Nih, kita akan buka bautnya dulu ya. Baru kita bisa melepas covernya gitu teman-teman. Oke. Baru kita lepas bautnya semua ya. Oke. Ini faktor penyebab seperti ini biasanya bisa jadi gara-gara tombol on off ini teman-teman ya, tombol on off yang di sini. Ini di tombolnya. Nah, tombolnya ini bisa jadi hubung singkat atau korslet ya teman-teman ya, bekas kena ada korosi, bekas kena air gitu atau gimana, atau memang kadang-kadang tombolnya memang sering aus ya teman-teman ya. Tapi ini kok kita ngecek bagian tombolnya nih, tombol power on off nya ini, otomatis kita harus melepas mesin dulu ya teman-teman ya. Nah, itu faktor pertama teman-teman ya. Dan kedua faktor ini, kita mulai dari hal yang ringan dulu ya teman-teman ya, untuk mengeceknya. Kita nggak usah terlalu jauh dulu untuk menganalisa sebuah kerusakan handphone ya teman-teman ya. Kita akan memulai dari hal yang ringan-ringan dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu dengan hal yang ringan-ringan permasalahannya tuntas ya teman-teman ya. Nah, kedua kita cek bagian baterai ya teman-teman ya. Baterai kita lepas ini ya, konektor baterai kita lepas. Nah, ini udah padam.
Coba saya akan cari baterai pengganti dulu teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Nah, ini ada dapat baterai Oppo A3s ya, kemungkinan sama ya. Coba ya, ukurannya serupa ya. Nah, untuk sementara seperti ini aja dulu teman-teman. Kebetulan konektornya serupa ya, persisi kok. Oke, ini baterai saya tahan juga agar tidak lepas konektornya. Kemudian kita nyalakan. Nah, kalau memang dia tombol powernya rusak ya teman-teman ya, atau korslet, di saat kita memasang baterai atau menghubungkan baterai ini, otomatis handphone belum di keadaan dipencet sudah nyala ya teman-teman. Itu kemungkinan besar tuh tombolnya korsleting gitu atau korslet ya. Nah, ini enggak ya, enggak nyala ya. Coba saya nyalakan ya. Kemungkinan tombolnya masih oke ya sepertinya. Mana ya? Oke, sudah nyala ya. Nah, ini baterai Oppo 3s saya pasang ya. Apakah dia masih restart juga? Nah, kalau dia masih restart, berarti dia bagian software atau bagian perangkat kerasnya bisa jadi di CPU-nya ya teman-teman ya, di chipset CPU-nya atau bagian RAM-nya gitu ya. Mungkin rusak ya, tapi coba kita tunggu dulu. Makanya kita jangan menganalisa terlalu jauh dulu, kita mulai dari hal-hal yang ringan dulu ya teman-teman ya. Nah, itu udah mau ya nyala ya, normal. Nah, baterai pun udah hampir lowbat ya. Nah, itu ada notifikasi sambungan pengisi daya gitu ya teman-teman. Oke, pakai kata sandi saya tidak tahu ya sandinya. Nah, ini udah tidak restart lagi ya teman-teman ya. Oke, saya akan padamkan dulu. Kita lepas baterai Oppo 3s nya. Kita coba baterai bawaannya ya, baterai Oppo A5s ini ya. Ini kalau baterai belum pernah dilepas sepertinya. Coba kita nyalakan. Nah, ini tidak restart ya kan. Kalau memang tombol rusak, dia di saat kita lepas baterai kemudian pasang kembali gitu, dia nyala kembali gitu, kemungkinan besar nih tombol minta diganti ya teman-teman ya. Nah, ini tidak nyala kan. Coba kita nyalakan ya. Oke, udah nyala ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Lepas baterai kemudian dia apa gitu, kembali normal. Nah, ini mau ya. Nah, itu padam ya. Nah, nyala kembali gitu, restart lagi dia kan teman-teman. Saya akan menggeser-geser, saya coba menggeser-geser, tidak saya padamkan, padam lagi gitu. Nah, udah restart kembali kan. Nah, seperti ini telah terusnya teman-teman ya. Berarti ini udah fix ya, ini baterai rusaknya teman-teman ya. Kita harus ganti baterainya teman-teman ya. Harus ganti baterai kalau bisa yang original yang atau kualitas yang terbaik ya teman-teman ya. Ini udah jelas ganti baterai ya, tinggal kita lepas plastiknya, tarik gitu ya teman-teman ya. Lepas konektor baru lepas tarik plastiknya ini ya. Ini soalnya baterainya dilem ya teman-teman ya. Nah, ini udah fix baterai ya kerusakannya teman-teman ya. Nah, kan mudah sih. Kalau ganti baterai kan kita tinggal pesan aja gitu ya teman-teman ya. Lalu kita lepas konektornya, lalu kita tarik secara pelan-pelan ya. Ini udah nyala, tapi nanti restart lagi ya kan gitu ya teman-teman ya. Restart lagi gitu, seperti itu terus-terusnya. Sepertinya baterainya tidak sanggup untuk menarik beban arus besar ya gitu teman-teman yang bekerja di bagian sistem hardware-nya gitu teman-teman. Oke lah teman-teman ya, semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman semua, yang khususnya buat teman-teman teknisi yang masih baru pemula lah saya katakan ya teman-teman ya. Seperti saya juga masih pemula juga teman-teman. Di sini saya juga masih banyak belajar ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.